anak-anak, hari ini waktunya kita belajar tematik bahasa Indonesia. Untuk hari ini, Ustazah akan menjelaskan dari bab pertama dulu ya. Menciptakan makhluk hidup di dunia ini, baik manusia, hewan, dan tumbuhan, itu adalah tanda kebesarannya. Sebagaimana yang terdapat di dalam Al-Quran ayat 53, yaitu surat At-Toha. Bismillahirrahmanirrahim. الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. Yang artinya Ustazah baca ya, yang telah menjadikan bagimu bumi sebagai hamparan dan yang telah menjadikan bagimu di bumi itu jalan-jalan dan menurunkan dari langit air hujan. Maka kami tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis-jenis dari tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam. Oh ya, sudah dapat buku ini semuanya? Ya, silakan dikeluarkan dulu bukunya yang seperti ini anak ya. Buku suplemen tematik bahasa Indonesia. Kita mulai dari yang pertama dulu, yaitu tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Materi ciri-ciri makhluk hidup. Ternyata makhluk hidup itu ada ciri-cirinya loh. Ada yang sudah tahu apa saja ciri-cirinya? Nah, coba kita perhatikan dulu. Ustazah, perhatikan dulu Ustazah. Ustazah lagi ngapain barusan? Ya betul, Ustazah sedang mengambil nafas atau bernafas. Itu artinya ciri-ciri makhluk hidup yang pertama adalah bernafas. Pintar. Yang kedua, tadi Ustazah sebelum berangkat sini harus sarapan dulu. Kenapa? Ya kalau ada sarapan jadi lapar. Kemudian kalian pernah lihat tanaman ketika tidak disiram, apa yang terjadi? Iya betul, tanamannya akan layu, kemudian akan mati. Terus kalau kalian punya kucing di rumah, dikasih makan, dikasih minum. Kalau sekiranya tidak dikasih makan dan minum, kira-kira apa yang terjadi sama kucing? Sama, maka kucing tersebut juga akan mati. Jadi, ciri-ciri makhluk hidup yang kedua adalah membutuhkan makanan. Lanjut ya. Yang keberapa sudah sekarang? Oh, yang ketiga. Yang ketiga itu adalah tumbuh. Pernah kalian lihat adik bayi? Nah, atau mungkin kalian punya adik di rumah. Nah, adik bayi itu lama-kelamaan akan menjadi balita, kemudian jadi anak-anak, jadi remaja dan dewasa. Itu namanya tumbuh dan juga mengalami perkembangan. Nous, tumbuh dan berkembang apa sama ya? Tidak sama. Kalau pertumbuhan itu yang terjadi dari bayi, kemudian jadi balita, jadi anak-anak, remaja dan dewasa. Kalau perkembangan gimana, Us? Nah, kalau perkembangan itu misalnya ada anak bayi ya, itu yang awalnya tidak bisa berjalan, jadi bisa berjalan. Kemudian ada adik kecil lagi yang belum bisa merangkak, akhirnya bisa merangkak. Nah, makanya Ustazah tadi sebutkan mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Contoh pertumbuhan yang lainnya yang sudah Ustazah sebutkan tadi, kemarin waktu kalian masih TK, itu tinggi badannya kalian gimana? Nah, dari kecil kan ya. Nah, setelah masuk SD, kelas 1 tambah tinggi, kelas 2 tambah tinggi, kelas 3 tambah tinggi lagi. Nah, itu juga termasuk pertumbuhan. Lanjut yang keempat. Yang keempat itu ciri-cirinya adalah makhluk hidup dapat berkembang biak. Berkembang biak itu apa ya, Us? Berkembang biak itu artinya melanjutkan keturunan. Kalian pernah lihat ayam?
ayam itu bertelur, kemudian telurnya dirami beberapa hari, dan telur yang dirami tersebut menetas, keluarlah anak ayam. Itu namanya perkembangbiakan. Ada lagi cara yang lain, yaitu bisa dengan cara melahirkan, bisa dengan cara melahirkan dan bertelur, atau dengan tunas pada tumbuhan. Lanjut yang kelima ya anak-anak. Yang kelima itu adalah bergerak. Makhluk hidup itu bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Contohnya, Ustadzah, perhatikan. Ustadzah barusan ngapain? Iya, pintar bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Manusia cara bergeraknya yaitu dengan berjalan. Coba perhatikan burung di luar sana. Nah, burung itu bergerak juga dengan cara terbang. Ya, pintar. Kalau tumbuhan, masa tumbuhannya gerak dari sini ke sini? Tidak sama dengan manusia dan hewan. Kalau pada tumbuhan, geraknya itu namanya gerak pasif. Nah, yang terakhir, yang keenam ya, jadi ya, yang terakhir itu kalau kalian kondisinya panas, apa yang akan kalian lakukan? Pasti ambil kipas, duduk di depannya, terus kipas-kipas, jadi dingin. Kalau udaranya dingin, apa yang kalian lakukan? Iya, betul, ambil jaket atau baju yang tebal biar kita tidak kedinginan. Tahu bunga putri malu? Nah, itu ketika kita sentuh daunnya, maka daun tersebut akan menguncup dengan sendirinya. Itu artinya makhluk hidup itu peka terhadap rangsang. Oke, itu saja dulu ya yang bisa Ustazah jelaskan hari ini tentang ciri-ciri makhluk hidup. Ada berapa tadi? Iya, pinter. Ada 6 ciri-ciri makhluk hidup. Coba sekarang dibuka bukunya. Buku paket yang ini ya, Mas, yang ini. Halaman 3. Bisa dibaca sendiri di rumahnya. Kemudian buka halaman 4. Nah, di sini kalian diminta untuk menjawab pertanyaan ciri-ciri makhluk hidup. Disebutkan ya nak ya, 1 sampai 6. Kemudian yang ini gimana Us? Ini kan kerja kelompok di sini tugasnya. Nah, Ustazah kasih keringanan. Nanti Ustazah jelaskan satu persatu arti dari kata tersebut. Oke anak-anak? Siap? Oke, siap, bagus. Ustazah akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.